Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semuanya. Guys, saya hanya memberikan sebuah gambaran. Ini contoh biji kata orang ya. Ini yang utuh masih full ya, sedangkan ini adalah hasil dari belah. Sebentar, ini yang belah ini. Ini belah baru tumbuh. Belah ini. Ini belah. Tumbuh sangat bagus. Dan yang kedua, karena ini memang belah, jadi dia berada di pinggir-pinggir saja. Yang kedua adalah ini spora. Jadi nanti saya akan jelaskan bagaimana penanganan untuk kata dan spora. Bagaimana caranya supaya cepat tumbuh dan juga berkembang. Ini yang pertama sudah ditanam kemarin, sudah tumbuh, dan ini tunas yang berikutnya. Ya, jadi mungkin sedikit kita pahami bahwa ada 3 jenis umbi yang hampir sama, yaitu porang, umbi tales ya. Terus yang kedua berikutnya adalah pisang. Porang ini juga sama dengan kawannya ya, tales maupun pisang, karena sangat membutuhkan air. Jadi kalau misalnya porang itu ditanam di lahan yang luas dengan suhu yang tinggi, panas, itu akan lambat untuk tumbuh. Yang kedua juga tidak bisa kita harapkan tumbuh cepat. Ini contohnya, ini sudah lumayan maksimal, yang seharusnya sudah saya pindah ke polybag, tapi saya belum pindahkan. Jadi masih bisa panjang lagi. Ini nanti saya potong, dan setelah itu ini tunas yang kedua nih. Satu sudah saya potong, ini sudah saya tanam. Itu tumbuh sekarang tingginya sekitar 25 cm. Yang kedua tumbuh. Nanti kalau ini dipotong, nanti ini akan tumbuh lagi. Ini kan tumbuh. Jadi satu kata ini bisa menghasilkan 4 atau 5 calon tunas ya. Ini sangat menarik kalau kita bahas tentang kata ya. Karena di sebagian itu hanya ada yang mengatakan bahwa sistem belah juga ini harus penanganan khusus, karena kalau tidak ini akan busuk ya. Ini sistem belah di mana ini saya belah mungkin menjadi 4 atau 5 nih, dan tumbuh. Nah, jadi kalau untuk para calon petani itu tolong dipahami banget, jangan karena semangatnya tinggi, mengetahui harga porang bagus, mereka langsung, padahal kita harus perlahan. Ini yang hasil belah nih, ini bagus, ini enggak ada busuk dan tumbuh cepat. Ini pun bisa nih nanti kalau dipotong, ini masih ada bakal nih, masih ada bakal tunas ya. Nah, jadi untuk kata ini saya beli 1 kilo, itu masih tetap 1 kilo, tambah berat malah, karena kan ada dia mekar, tidak menyusut ya. Dan yang berikutnya adalah saya coba untuk kata. Ini spora ya. Spora ini sebenarnya bisa tumbuh sangat cepat. Ini adalah 2 hari 3 hari ini ya, setelah kata ini diperlakukan
untuk bisa tumbuh tunas nih. Dan ini nanti kita harus pahami bahwa spora ini akan tumbuh akar. Nah, makanya untuk menanam spora itu harus betul-betul paham. Bukan seperti ini ya, bukan kayak nanam biji gitu kan, masuk. Nah, tumbuh, padahal ini bukan, ini dibaliknya. Jadi nanti akan tumbuh akar di samping tunas ini. Nah, setelah tumbuh akar baru kita tanam seperti ini. Set. Gitu. Ini spora-spora yang akan dikembangkan lagi, mungkin 3 hari dia akan keluar akar-akar yang sama seperti ini. Sama seperti ini, keluar akar nih. Keluar akar. Nah, keluar akar, jadi spora maupun kata itu harus paham perlakunya. Ini mungkin sudah mulai keluar akar nih sedikit. Nah, kalau sudah keluar akar ini bisa kita pindahkan ke, sebenarnya boleh di polybag, boleh di tempat penampungan sementara. Saya bikin penampungan sementara dan itu sudah saya deder lumayan banyak ya. Jadi memang kalau kita pahami bahwa tunas-tunas ini sama, ini membutuhkan air. Jadi kalau kita mau mengembangkan porang tapi nafsu kita tinggi tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan, ya nanti akan zong ya, atau rugi ya, zong. Jadi saya akan jelaskan detail karena ini saya baru bikin konten dan butuh support kawan-kawan. Nanti saya jelasin karena sudah penelitian ini sudah 6 bulan dan ternyata porang ini bisa ditanam sepanjang tahun. Jadi tidak ada istilahnya musim dorman dan dibiarkan, tidak. Ini cepat sekali tumbuhnya, tapi nanti saya jelasin di di tema berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.